Allah yang masalah dakwah ahli masalah dakwah mana-mana dakwah ikhwan kan sebab ikhwan kita di umum masalah dakwah di Merapi masalah ahli tapi subhanallah 99 atau 90% dari asbab khilaf dakwah khilaf antara dakwah ikhwan kita sebab wallahi ya akhwani fillah sebab dia faham khilaf tapi dia tak tahu adabul khilaf, tak tahu akhlak khilaf macam mana. Tapi dia tahu itu apa? Khilaf. Ini ambil pendapat, orang ini ambil apa? Pendapat lain. Lepas tu apa? Mazhab. Sebab dia belajar khilaf tapi dia tak tahu apa? Adab khilaf macam mana? Praktik khilaf itu macam mana? Mayoritas khilaf antara dalam dakwah ya akhwan kita sini sana. Mana-mana saya dapat atau dengar atau ikhwan hantar saya atau ikhwan dua-dua firqah itu jumpa saya hantar kirim masjid dia cakap saya tinggal semua ya akhwani fillah itu apa? Wallahi masalah ini. Dia tahu khilaf tapi apa? Macam mana buat sama saudara kamu dalam khilaf itu dia apa? Dia tak tahu. Lepas tu dunia masuk. Kadang-kadang orang ini mau ambil tahap ini, orang ini mau ambil tempat ini, orang ini mau tolak ini, orang ini mau ini. Menjadi apa? Dunia. Kadang-kadang macam itu. Tapi asalnya saya tak tahu khilaf. Tak tahu macam mana buat khilaf. Kalau ikhwan kamu melawan sama kamu dalam pendapat ini, pendapat anak. Anda buat apa sama dia? Tak. Dia tahu khilaf. Tak. Lepas tu emosi. Emosi masuk emosi yang tolak dia untuk buat atau tak buat. Cakap sama dia, ya akhi taqillah, walau dia masuk kamu dalam masalah itu, melawan sama kamu dalam masalah itu, tak perlu anda menjadi apa? Musuh dia, tak perlu. Haji, buka kepala kamu ya akhi. Ulama yang melawan dalam masalah itu, dia masih saudara. Kenapa anda sama dia sudah antum a'da? Haji. Emosi, tahu emosi. Musibah, fitnah. Itu sebab tak ada ta'sil. Dalam ilmu antum belajaran atas terbalik fitnah menjadi apa? Fitnah lepas tu baca akhuwah, lepas tu da'wah dia rugi walau ada hak dalamnya tapi rugi. Kama qala Allah Ta'ala wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Antum fahaman ayat itu? Ayat itu masih ada orang yang dalam Allah Jalla jangan barang sama orang lain, jangan. Kalau antum buat itu tafshalu rugi. Watadha bari'ukum tak ada efek lagi. Walau dalam niat ada orang yang dalam hak. Tapi sebab buatan dia salah menjadi apa? Rugi. Anta ada hak tapi sebab perkataan kamu atau buatan kamu salah, hak kamu menjadi apa? Rugi walau hak itu. Jadi yaqul al-haqqu mansur fala taghlibuhu bijahlik. Hak insyaAllah sukses. Tapi kalau hak kamu rugi sebab anta salah, bukan hak itu. Itu yang ajib. Ya akhwan fillah la budda min ta'allum adab al-khilaf. La. Faham tak faham? Allah al-afiyah wassalam. طيب يا akhwan fillah. Sambung ya akhwan masalah i'tikaf. Saya lupa semalam. Satu masalah dalam i'tikaf. Berapa minimal waktu untuk i'tikaf? Maksimal. Minimal berapa, maksimal berapa? Ya akhwan. Berapa minimal mungkin anda buat i'tikaf, berapa maksimal? Siapa tahu jawab. Kalau tak tahu saya jawab. Apa? Boleh akhwan, tafadhal. 1 hari 1 malam. Lagi. Tafadhal. 1 hari atau 1 malam. Lagi.
Ada dua pendapat yang masyhur. Yang cakap tak ada minimal. Maksudnya tak ada waktu yang khusus untuk minimal. Mana-mana duduk di masjid sama niat dan i'tikaf itu i'tikaf. Dia cakap walau sa'ah, walau satu jam. Tapi itu tak jelas. Kalau anda tak cakap tak minimal, maksudnya walau 1 minit sama niat i'tikaf. Kenapa 1 jam? 1 jam itu banyak tahu. Betul tak betul? Walau 1 minit tak ada minimal. Tapi dia cakap walau 1 jam. Kalau anda cakap tak ada minimal, ikut bahasa, maksudnya walau anda duduk 1 minit sama niat i'tikaf, itu maksudnya i'tikaf. Pendapat nomor 2 yang dia cakap minimal 1 malam. Maksudnya 1 hari atau 1 malam. Itu pendapat jumhur sahih. Apa pendapat orang yang cakap tak ada minimal? Mana-mana duduk walau sedikit sama niat i'tikaf, itu maksudnya i'tikaf. Kenapa dia cakap macam itu? Jawaban sebab dia cakap di bahasa. Allah Jalla di Al-Quran cakap sama kita i'tikaf wa antum aakifuna. Di sunnah juga Nabi SAW bagi kita hukum i'tikaf untuk buat. Tapi dalam bahasa i'tikaf maksudnya luzum, maksudnya menentap. Maksudnya menentap. Mana-mana menentap. Betul tak betul? Anda duduk di masjid, menentap di masjid sama niat menentap itu i'tikaf, menjadi i'tikaf. Itu di bahasa. Sebab definisi dalam syara' tak ada. Jelas tak jelas? Ahlul Zahir Syafi'i rahimahullah ta'ala, Syafi'iyah keras dalam masalah itu. Sebab anta masuk masjid dia, kadang-kadang masjid dia, nawaitu an na'takifa sa'atan lillahi dalam masjid. Ada tak? Ada tulisan macam itu? Banyak masjid Syafi'iyah ada macam itu. Malaysia banyak. Bagi masjid awam, depan masjid, depan ada tulisan cakap doa al-i'tikaf. Allahumma inni nawaitu an a'takifa laka sa'atan fi hadzal masjid. Maksudnya anta masuk sama niat i'tikaf. Enظر هذا التوسع menjadi madhab dia menjadi luas. Dania siapa yang masuk di masjid masuk sama niat i'tikaf, ada pahala i'tikaf. Tawassu' itu bid'ah. Dalil dasar dia tak sahih. Hasil dia logik, tapi bukan buatan Rasulullah dan sahabat. Siapa yang masuk masjid sama niat i'tikaf, ambil pahala. Dia tak cakap macam itu. Tawassu' itu untuk menjadi luas macam itu bukan dalam perkataan ulama, walau dia cakap i'tikaf 1 saat bisa. Tapi dalil dasar dia tak betul. طيب يا أخواني في الله, itu pendapat Syafi'iyah wa Ahlul Zahir wa kathir min al-Hanabilah, dia cakap 1 jam walau minimal sebab di bahasa macam itu. Antum faham tak faham? Jawab tak jawab? Jelas faham jawab tak faham? Faham jawab? Baik ya akhwani. Tapi ya akhwani fillah, jawaban itu ada masalah besar. Kenapa? Sebab bukan syarat kalau kita mau fahaman semua alfaz kalimat ibadat di syariah kita, maksudnya definisi dia wajib ada di syariah. Jelas macam itu. Bukan. Kadang-kadang ada definisi di syariah untuk ibadah itu. Kadang-kadang ada wasf, sifat ibadah itu macam itu. Kadang-kadang ada definisi, kadang-kadang ada ada sifat. Contoh ya akhwan fillah, contoh. Siyam, saum Ramadan. Apa saum Ramadan itu? Saum Ramadan itu maksudnya jangan makan, jangan minum, jangan jima' dari subuh sampai maghrib. Kerana Allah Ta'ala. Itu dari mana? Jawaban dari definisi syariah jelas. فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُونَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ. Definisi siyam itu macam itu jelas dalam 1 ayat. Jelas. Definisi wudu يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. 1.
Jelas tak jelas? Faham tak faham? Definisi salah apa? Jawaban. Salah tak ada definisi macam itu. Salah itu ada sifat dia yang jelas dalam agama dari buatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu sifat sini, satu sifat dalam hadis ini, satu sifat dalam hadis ini, satu sifat dalam hadis ini, semua menjadi apa? Salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jelas kepada kita. Itu sebab Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni." Macam antum tengok saya, antum buat sama. Bukan macam saya cakap sama kamu. Jelas tak jelas? Kita ambil salat Rasulullah SAW dari sifat yang ada di sunnah Rasulullah. Kita tahu salat Nabi SAW dalam fardu macam mana, dalam naflu macam mana, qiyamul lail macam mana, duha macam mana, itu macam mana, itu macam mana. Jelas. Faham tak faham ya akhwani fillah? Sama ya akhwani fillah, untuk i'tikaf sifatnya ada jelas dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham tak faham? Ada jelas dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cukup untuk kita, cukup. Jelas tak jelas? Contoh ya akhwani fillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia buat i'tikaf, Rasulullah buat i'tikaf banyak kali. Dekat 8 tahun, 8-9 tahun Rasulullah buat i'tikaf. Bulan itu yang Rasulullah tak bisa buat i'tikaf dalamnya, Rasulullah buat qada untuk dia sama cara yang sama. Satu kali Nabi sallallahu masuk masjid, isteri semua masuk masjid untuk buat i'tikaf sama dia. So Rasulullah merasa dia buat i'tikaf sebab darair apa? Rasa apa? Ghirah. Apa? Bukan. Ghirah. Apa makna ghirah sebenarnya? Cemburu. Saya cemburu. Faqala al-khair aradtunna. Al-khair aradtunna. So jadi marah. Ambil barang dia, balik rumah. Tak i'tikaf bulan itu Ramadan. Antum i'tikaf saya sendiri, tak mau lagi. Sebab ada apa? Ghirah, cemburu. Ini faedah untuk orang yang perlu gini. Kadang-kadang campur bisa, kadang-kadang campur itu apa? Tak bisa. Campur itu antara isteri-isteri bisa kalau apa? Antara dia tak ada efek untuk luar, tak apa. Itu perempuan macam itu. Tapi kalau campur dia ada apa? Efek membahaya orang lain, suami, ibadah dia, ilmu dia, itu apa? Tak bisa. Batasan sini. Wala tazir waziratun wizra ukhra. Kalau campur isteri-isteri efek anak-anak, itu juga apa? Tak bisa, haram. Sebab itu potong rahim sama campur kamu, tak bisa. Faham tak faham? Kalau campur sedikit-sedikit parang sama suami, tak apa lah mas. Faham ya akhwani fillah? Kalau campur itu maksudnya perempuan mau apa? Mau menjadi lebih cantik sebab campur, tak apa. Itu manfaat kamu insya-Allah, tak ada masalah. Faham? Ada campur yang bisa, ada campur yang apa? Yang tak bisa. Nabi SAW macam itu, Rasul bisa jadi marah. Marah asal itu salah tak salah? Salah tak salah? Salah. Fa'akhadha Nabi SAW, faraja'al bait. Rasul pulang balik. Nabi SAW buat i'tikaf di Syawal. Itu qada itu, i'tikaf. 10 hari dari Syawal buat i'tikaf. Sama cara apa? Sama tak sama? Sama. Sama ya akhwani fillah, hadits Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata ya Rasulullah saya mau buat i'tikaf di al-haram nadhr. Faqala nasallam awfi bi nadhrik. Fa'takafa layla. Qala inni nawaitu an a'takifa laylatan lillahi fil masjid al-haram. Saya buat nadhr untuk buat i'tikaf satu malam di apa? Di Masjid Haram. Faqala nasallam awfi bi nadhrik. Mana-mana anta tengok i'tikaf Rasulullah SAW dan sahabat minimal satu malam. Minimal satu malam. Tak ada kurang lagi, tak ada. Ada kurang lagi kalau dia mau duduk masjid. Ada. Tapi bukan namanya apa? I'tikaf, bukan. Namanya ribat. Itu dalil. Kalau kurang satu malam, tak maksudnya apa? Tak nama dia apa? I'tikaf. Kalau nama ibadah menjadi beda, maksudnya dia juga apa? Beda. Tak bisa tahu. Siyam Ashura wa siyam Yawm Arafah beda tak beda? Beda, itu sebab. Itu siyam Ashura, itu siyam Yawm Arafah. Siyam Syawal wa siyam Ramadan. Itu dua beda tak beda? Beda tak beda?
Beda. Itu sebab tak bisa anta puasa satu hari dari Syawal untuk niat dua, qada Ramadan dan puasa Syawal. Bisa. Bisa orang buat puasa satu hari dari Syawal sama niat apa? Qada. Sama niat untuk puasa 6 hari dari Syawal. Bisa. Dua dalam satu. Bisa. Tak bisa. So ini ibadah beda, ini ibadah beda. Kenapa? Sebab namanya itu beda, namanya itu apa? Beda. Maksudnya itu perlu niat dia beda, itu niat dia apa? Beda. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tak bisa campur. Sama ya akhwani fillah, contoh ada orang yang mau buat kafarat yamin. Puasa kafarah. Puasa apa? Kafarah. Dia tunggu sampai Ramadan. Untuk puasa Ramadan sama niat puasa apa? Bisa tak bisa? Bisa tak bisa? Tak bisa. Ini ibadah beda, ini ibadah apa? Jangan campur. Jelas tak jelas? Sama Nabi SAW bagi nama untuk orang yang duduk di masjid antara salawat. Nama itu apa? Ribat. Bukan i'tikaf. Jelas tak jelas? Kalau ada orang yang cakap, tapi macam mana kalau orang duduk dalam salat dari maghrib sampai salat subuh? Maghrib dan salat subuh. Itu i'tikaf tak i'tikaf? Sama ni i'tikaf. I'tikaf tak i'tikaf? I'tikaf tak i'tikaf? I'tikaf. Betul tak betul? Tapi itu ribat tak ribat? Ribat tak ribat? Ribat. Dia cakap macam mana? Jawaban. Setiap i'tikaf apa? Ribat. Bukan setiap ribat itu i'tikaf. Beda. Di agama sudah satu malam itu menjadi apa? I'tikaf. Satu hari itu menjadi apa? I'tikaf. Dalam niat ada apa? Tapi bukan setiap ribat maksudnya apa? I'tikaf. Jelas tak jelas? Sama Nabi SAW duduk setelah salat subuh sampai syuruk itu hadi Rasulullah, sunnat Rasulullah. Tak ada khilaf. Kalau Nabi SAW salat subuh duduk dalam masjid sampai apa? Syuruk. Keluar kalau ada perlu. Nabi SAW keluar banyak kali setelah subuh terus. Ada apa? Perlu. Kalau tak ada perlu Rasulullah SAW apa? Duduk, zikr, Quran, lain-lain. Jelas tak jelas? Tapi tak ada satu hadis yang Rasulullah SAW bagi kita tahu itu i'tikaf atau bagi muslimin tahu itu apa? I'tikaf. Tak ada. Kalau itu betul-betul i'tikaf, ada dalil tak dalil? Ada dalil sebab kita perlu pahala i'tikaf, tapi tak ada. Antum faham tak faham? Jelas tak jelas ya akhwan fillah? Naam. Wa hakadha ila akhirih. Kalau kita cakap bisa i'tikaf minimal walau 1 jam, dia cakap 1 jam, kita cakap dalam bahasa, jangan cakap macam itu, dalam bahasa walau duduk 1 minit itu apa? Itu apa? I'tikaf. Dan nabrah alaihi akini. Kalau ada, saya tanya kamu, macam mana membatal i'tikaf? Apa maksudnya batal i'tikaf? Sekarang kalau orang keluar dari i'tikaf buat apa? Jima' sama istri, sudah i'tikaf dia membatal tak? Membatal tak? Apa maksudnya membatal? Kalau bisa anta buat i'tikaf 1 minit. Faham tak faham? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Maksudnya ya akhwani fillah, tengok. Itu dalil mafhum syar'i, mafhum i'tikaf dalam syariah beda dan bahasa. Dalam bahasa i'tikaf maksudnya luzum, menetap. Tapi dalam syariah kalau anda keluar untuk perlu balik masjid, itu masih i'tikaf tak? Masih i'tikaf tak? Itu bukan dalam bahasa. Bahasa habis. Faham tak faham? Bahasa habis. Dari bahasa, kalau anda akif dalam masjid, tapi anda keluar masjid, anda bukan mu'takif. Tapi di syariah, anda mu'takif tak? Mu'takif. Kalau ada perlu, tak ada masalah.
Beda tak beda? Beda. Mafhum membatal i'tikaf dalam bahasa tak ada, kecuali kalau anda keluar. Tapi mafhum syar'i untuk i'tikaf bukan membatal i'tikaf kamu kalau anda pergi untuk apa? Jima'. Dan kalau anda tak buat i'tikaf lagi, anda keluar tak ada perlu. Mafhum ya akhwan fillah? Dan banyak adillah, banyak itu dalil syar'i dan istinbati banyak. Mafhum ya akhwan fillah? Ringkasa antu kamu, ringkasa. I'tikaf Ramadan itu ibadat i'tikaf yang khusus. Antum ingat ya akhwan definisi i'tikaf? Hukum i'tikaf apa? Apa hukum i'tikaf? Hukum i'tikaf apa? Masyru'. Dalam Ramadan apa? Mustahab. Beda. Maksudnya i'tikaf di Ramadan itu apa? Ibadah yang khusus. Khilaf itu minimal dan maksimal tak bisa masuk dalam hukum i'tikaf apa? Ramadan. Itu cara yang betul dalam mengajar masalah ini. Kalau kita mengajar masalah minimal dan maksimal, jangan masuk i'tikaf apa? Ramadan. So i'tikaf Ramadan bukan masyru' sahaja, mustahab. Maksudnya ibadah yang khusus. Wajib ikut cara siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal 1 malam. Hakadamna, minimal 1 malam. Kalau ada orang yang cakap, tapi Rasulullah SAW buat i'tikaf 10. Jawaban bukan. Kenapa? Sebab Rasulullah SAW 1 hari i'tikaf 20, bukan 10 sahaja. Satu kali Nabi SAW awal Islam, Nabi SAW i'tikaf 10 yang apa? 10 yang apa? Yang tengah. 10 yang apa? Yang tengah. Lepas tu Allah Jalla bagi Rasulullah SAW tahu sudah Lailatul Qadar, pindah untuk apa? Untuk 10 hari yang apa? Yang akhir. Faqala Nabi SAW keluar hari 20, lepas tu masuk balik Nabi SAW berkata kepada sahabat, semua siapa yang masuk apa? Masuk lagi. Lailatul Qadar itu sudah apa? Pindah. Maksudnya yang sangat penting dalam i'tikaf Lailatul Qadar. 10 hari itu untuk apa? Untuk buat i'tikaf untuk apa? Lailatul Qadar. Seorang i'tikaf 20 hari cari Lailatul Qadar. Mafhum ya akhwani fillah? So masalah itu keluar dari Ramadan. Sebab Ramadan itu ibadah yang khusus, ikut cara Rasulullah SAW dan sahabat dan atba'ut tabi'in dan tabi'in wa atba'uhum wal muslimin ajma'. Di Ramadan i'tikaf, ibadat Ramadan itu i'tikaf yang khusus, yang beda. Antum faham tak faham ya akhwani? Faham tak faham? Tapi ya akhwani fillah, kalau ada ikhwan yang ikut pendapat ulama yang cakap ada i'tikaf yang minimal, terima, tak ada masalah. Tak ada minimal untuk i'tikaf. La bas, itu khilaf yang masyhur antara ulama. Tapi tak bisa setiap kali anda masuk di masjid, insyaallah niat i'tikaf, niat i'tikaf. Duduk dalam dars, niat i'tikaf. Duduk untuk 5 minit, niat i'tikaf. Duduk dalam masjid, niat i'tikaf. Hidup kamu dalam masjid semua niat i'tikaf. Itu perlu apa? Perlu dalil. Itu tak sahih. Kita buat ingkar sama kamu. Tawassu' itu dan liwas itu jelas bid'ah. Itu sebab kita tak terima perkataan Allahumma inni nawaitu i'tikaf, Allahumma inni nawaitu i'tikaf terus menerus. Bukan hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya akhwan. Faham tak faham tu? Itu sebab kita cakap madhab minimal i'tikaf itu bukan praktik. Jelas ya akhwan. Faham tak faham? Naam, hafizakumullah taala. Hadhihi al-khulasah wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada soalan ya akhwan? Tafadhal. Khaymah. Al-i'tikaf ya akhwan fillah, yang penting dalam i'tikaf anta apa? Duduk dalam masjid samania apa? I'tikaf. Tapi hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yattakhidhu khiba'an atau khaba'an fi masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkain untuk duduk dalam satu tempat sama Allah azza wajalla. Fal-i'tikaf fihi khulwah ma'a Allah ta'ala. I'tikaf ada khulwah. Apa khulwah? Bahasa Indonesia? Sendirian. Duduk sendirian sama Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala. Apa? Sendiri. Apa? Menyepi. Sepi. Menepi. Ya akhwani fillah, khulwa. Antum tahu khulwa maksudnya sendiri sama Allah Azza wa Jalla. Faham tak faham ya akhwan? هذا يا أخواني في الله المقصود. هذا من أحد هذه السنن من سنن الاعتكاف. Tapi tak maksudnya tak cakap sama saudara lain macam Rasulullah SAW buat sama keluarga dia, macam Rasulullah SAW buat sama sahabat, macam Rasulullah SAW mengajar dia ilmu. Tak maksud bisa. Hadits Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali berdiri dan bagi ceramah perkataan untuk sahabat Rasulullah. Inni uritu lailatul qadr fi lailatin قال فيها ماء وطين الحديث فوجف المسجد الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكف النبي صلى الله عليه وسلم بقي دي بركتان مفهوم يا اخوان سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم bersabda Allah Jalla wa Ala bagi saya tahu kapan Lailatul Qadr tapi subhanallah saya lupa dan Allah Jalla wa Ala pindah sebab ada banyak orang yang parang antara dia ada orang yang parang itu perkataan Rasulullah SAW qala talaha rajulan farufi'at Lailatul Qadr hadis sahihain. Itu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Rasulullah SAW mu'takif di masjid. La bas, bisa. Al-khair bisa. Wa fa'ala ashab Rasulullah wa tabi'un lahum bi ihsan. Jelas. La bas insyaallah. Tapi mayuratas waktu kamu untuk zikir an sama Allah Taala, salah wa zikr wa istighfar dan lain-lain. Mafhum ya akhwan fillah? Wa minhu talab al-ilm. Lagi ya akhwan soalan lagi? Ada faedah subhanallah besar tapi hilang. Soalan lagi? Coba lagi. Mana? ما شاء الله يا اخواني في الله شرط انتم puasa رمضان شرط انتم puasa dalam i'tikaf kalau anta mau i'tikaf dalam hari syarat tak syarat itu syarat atau bukan syarat jawaban bukan syarat walakin yustahab untuk sempurna ibadah kamu tapi bukan syarat. Mana dalil bisa i'tikaf dalam malam ada puasa dalam malam tak ada puasa dalam malam tak ada puasa. Umar radhiyallahu ta'ala buat i'tikaf di malam dan Rasulullah SAW terima dan perintah dia untuk buat i'tikaf dalam malam tapi tak ada apa puasa la bas. Faham tak faham واضح يا اخواني في الله لا نعم جزاكم الله خيرا لا يشترط هو صحيح لعدم وجود دليل وظاهر الأدلة أنه يجوز الاعتكاف من غير الصيام لكنه يستحب بسبب عبادة سمبرنا ما شاء الله. bisa اعتكاف dalam masjid mana-mana atau khusus dalam Makkah wal Madinah wa Baitul Maqdis? Ya akhwan, i'tikaf dalam 3 masjid sahaja atau dalam apa-apa masjid? Syarat untuk 3 masjid atau mana-mana masjid? Masjid itu jelas. يا أبا عبيدة عندك الجواب. في المساجد نعم في semua masjid bisa bukan khusus dalam 3 apa masjid. Hadis itu tak mahfuz. Yang mahfuz dalam Bukhari hadis Abi Sa'id قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلى 3 مساجد. هذا الحديث الصحيح المحفوظ الذي أخرجه البخاري وتعمد إخراجه إعراضا عن ذاك الحديث. Bukhari ambil hadis itu hadis yang sahih. Jangan perjalanan untuk tengok masjid-masjid kecuali 3 masjid itu, Masjid Makkah, Masjid Madinah, dan Masjid Baitul Maqdis. Tak ada hubungan sama i'tikaf atau puasa, tak ada. Tapi itu hadis Abi Sa'id luar dia la i'tikafa illa fi 3 masajid. Itu salah. Yang betul la safar لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. itu sebab قال البخاري باب الاعتكاف في المساجد كلها باب اعتكاف dalam semua masjid. وقال الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. Jangan buat jemaah masjid dalam antum akifun dalam apa? Masajid. Itu jam' tak jam'. Allah berkata Allah bagi kita tahu sama lugah yang kita faham. Masajid maksudnya semua masjid. مفهوم يا اخواني في الله نعم. ومن صحح الحديث ان siapa yang cakap hadis sahih itu sahih la i'tikaf illa fi 3 masajid maksudnya yang paling sempurna. Tapi yang lagi bisa betul bisa ya akhi ajib. Kalau anta cakap tak ada i'tikaf kecuali dalam 3 masajid maksudnya sunnah itu dan ibadah itu sudah muslimun hajarnya. Kalau betul itu betul dan muslimun ikut hadis ini khalas muslimun lupa ibadat i'tikaf.
Tak mudah untuk bagi Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis khusus dalam saat itu yang anda mau perjalanan ke Mekah bulanan-bulanan. Tak ada transport. Betul tak betul? Muslimun hajaruddin. Tak ada ibadah yang macam itu. Tak ada. Tak ada. Mafhum ya akhwan fillah? Macam mana i'tikaf menibar antara muslimin? Dalil. I'tikaf bisa dalam semua apa? Masajid. Alhamdulillah. Faham tak faham? Nah. Wa fa'alahu ashab Rasulillah. Rasulullah ashab Rasulullah SAW buat i'tikaf dalam masajid, dalam tanah yang dia baru buka. Macam Al-Fustat, Waqin Nisri. Itu yang baru buka menjadi muslim tanah. Dia buat i'tikaf dalam masajid dalam ini. Walau tanah baru masuk Islam. Yang penting masjid. Apa definisi masjid? Apa definisi masjid apa? Apa definisi masjid? Bangunan yang waqaf kepada Allah Ta'ala untuk ibadat salawat. Mana-mana yang ada macam itu apa? Masjid. Bisa i'tikaf, jazakallah. Bisa i'tikaf di rumah, di musalla, bisa tak bisa? Tak bisa, bil ijma'. Ijma' tak bisa. Sudah ya akhwani fillah. Ada soalan lagi? Tafadhal ya ustaz. Bisa i'tikaf fi qaul jumhur. Jumhur ahli ilm bisa i'tikaf dalam masjid yang tak ada Jum'ah atau tak ada semua salawat. Tapi lebih bagus kalau anda buat i'tikaf dalam masjid yang ada Jum'ah, yang ada semua apa? Salawat. Kenapa? Sebab masih nama dia apa? Masjid. Allah Jalla berkata, "Wa antum aakifuna fi al-masajid." Tapi kalau ada masjid yang ada hari Jum'ah, bisa. Bagus. Faham tak faham? Wajah hadis sahih أن المساجد في الدور ساعة رسول الله صلى الله عليه وسلم dan sahabat رضي الله تعالى حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يبنوا المساجد في الدور. Rasulullah SAW perintah Ansar setiap kampung dari Ansar untuk bangunan masjid dia. Sebab dia jauh dari masjid Rasulullah SAW. Masjid Bani Auf, Amr bin Auf, Masjid Bani Salimah, Masjid Bani Al-Azraq, Masjid Banu Nahshal. Banyak setiap kampung ada masjid niat, ada imam niat. Jelas tak jelas? Tapi masjid itu kalau hari Jumat dia pergi mana? Pergi mana? Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua pergi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas tak jelas? Tapi Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, "Wa antum aakifuna fil masajid." Sekarang kalau perkataan itu dalam antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk masjid-masjid niat tak? Masuk tak masuk? Masuk, sebab Rasulullah SAW sudah bagi nama dia itu Masjid Amr bin Auf, waktu Masjid Bani Salimah, waktu Masjid Banu Nahshar, waktu Masjid fulan. Masjid, maksudnya masuk tak masuk dalam nama? Masuk. Kalau Allah tak masuk, tak mau masjid itu masuk. Wa antum aakifuna fil masajid, bukan masjid yang kecil yang tak ada Jumaat. Tapi tak ada perkataan macam itu. Maksudnya apa? Umum. Tapi lebih bagus kalau anda i'tikaf dalam masjid yang semua sempurna. Ada makanan, ada minuman, ada apa? Ada toilet, kamar mandi, ada kamar kancil, ada salawat jemaah semua, ada Jum'ah. Untuk anda tak keluar i'tikaf kamu menjadi lebih apa? Sempurna. Jelas tak jelas? Faham tak faham? Masya Allah. Sekarang masalah yang sangat sensitif ya Aba Dawud. Sekarang mana yang lebih bagus untuk kamu? Kalau anta hal kamu ada istri dan ada anak-anak yang tak ada orang menjagaan dia, anta takut sama dia, atau tak ada orang yang bagi dia makan atau apa-apa. Mana yang bagus untuk kamu? Buat i'tikaf dan meninggalkan dia atau duduk sama dia? Sama dia. Betul. Kenapa? Sebab tak ada melawan. Anta melawan antara naflu dan antara fardu. Mana yang fardu sekarang? Itu penjagaan keluarga dengan anak-anak tak? Betul tak betul? Itu fardu dan naflu. Ada melawan tak ada melawan? Tak ada. Anta pergi itu fardu ya akhi. Itu wajib. Itu mustahab. Tapi orang yang ada semua makanan, ada minuman, ada keluarga dalam hal yang selamat dan semua bagus. Mana yang bagus? I'tikaf atau duduk sama dia? I'tikaf. Faham tak faham? Fahaman agama macam itu. Fahaman agama macam itu. Sekarang. Itu semua ya akhwan saya mau bagi kamu faedah. Sekarang. Anta cakap sama ya akhwan kamu yang tak bagi i'tikaf. Akhi tengok ya akhwan ini subhanallah. Dhaif. Semua ya akhwan bagi i'tikaf, dia tak bagi i'tikaf ya akhi. Sekarang perkataan itu kalau keluar dari mulut kamu. Dan saya orang yang sudah faham
I'tikaf itu bukan untuk semua orang. Faham tak faham? Dan perkataan, saya dengar perkataan itu dari mulut kamu. Mungkin ikhwan itu kita ada apa? Ada udhr. Betul. Ringkas itu naflu sahaja. Tapi anta sekarang buat jarah, walau bukan langsung jarah untuk dia. Sekarang saya orang yang musif, yang fahaman masalah itu, yang ada agama. Saya mau faham apa? Anta siapa? Saya mau faham anta siapa? Anta orang yang ghulu, yang tak faham agama betul, yang jahil, yang sangat jauh dari istiqamah, yang tak penjagaan lidah kamu, yang bahaya. Kalau Allah tak rahmat kamu, anta menjadi lebih jauh. Betul tak betul? Betul tak betul? Saya mau faham macam itu dari dia tak? Betul tak betul? Betul tak? Nah, wajib untuk saya membaikkan kamu, nasihat kamu. Seterusnya. Dari satu perkataan dalil, anta apa? Kualitas kamu apa? Otak kamu kerja macam mana? Dari satu perkataan keluar dari mulut kamu, dalil untuk banyak suluk dan akhlak kamu. Satu perkataan. Mungkin. Dalil itu ya akhwani fillah. Hadis Abi Sa'id, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kadang-kadang satu kalimat keluar dari mulut kamu sebab anta menjadi dalam neraka 70 tahun. Betul tak betul? Satu kalimat. Rubba kalimatin yulqiha ar-rajul la yulqi laha balan, tulqi fi jahannam 70 khalifan. Satu kalimat. Sebab membahayaan kalimat itu bukan untuk kalimat itu sahaja. Sebab kalimat itu ada efek. Dalil anta siapa, ada apa dalam hati kamu. Seterusnya. Bukan untuk huruf ini sahaja. Bukan. Faham tak faham? Itu sebab ya akhwani fillah nasihat. Sebelum anta keluar perkataan untuk ikhwan kamu, anta tembang kalam itu. Tembang. Khusus kalau itu sama siapa? Sama siapa? Untuk siapa? Saudara kamu yang sama kamu dalam manhaj kamu, dalam aqidah kamu, dalam talab ilmu kamu. Hak dia atas kamu lebih dan hak orang lain luar. Kalau anta tak rahmatan dia, anta terus baca kepala dia macam itu. Macam orang yang luar. Macam mana yang luar? Ajaib orang yang sangat keras, jahil sama saudara dia, tapi orang yang luar dia sangat apa? Lembut. Itu fahaman agama terbalik. La ilaha illallah. Ajaib. Sallallahu alaihi wasallam. Faham ya akhwan fillah? Jelas. Kalau anta tengok apa-apa dari ikhwan kamu yang tak semangat dalam ibadat depan mata kamu, cari urusan untuk dia. Cari urusan. Maksimal anta pergi yang cakap sama dia langsung. Ya akhana kenapa anta tak i'tikaf? Ya akhana kenapa saya tak tengok kamu datang untuk dars ini? Dars ini sahaja bukan dars ini. Kalau dia meninggalkan semua durus, itu masalah. Tapi kadang-kadang anta pergi. Ya akhi, kenapa saya tak tengok kamu buat ibadat itu sama kita lagi? Kenapa? Pergi tak? Jangan buat jarh an ghibah untuk ikhwan kamu, bahaya. Itu dalil anta fahaman agama salah. Ta'addabu ya akhwan. Semua kita perlu adab ini, semua. Mafhum ya akhwan fillah? Jelas. Jazakumullah khairan. Kita baca sedikit insyaallah Quran sedikit. Surah Asy-Syarh, hakada? Surah Asy-Syarh. Kita perlu syarh ya akhwan. Tahu syarh? Buka hati kamu. Kita perlu buka hati. Kalau untuk pemahaman agama, buka hati.